Salam, salam sehat, selamat hari Minggu ma di hita sude, di pasahat sude pangulani huria HKBP Menteng, tu hita sude ruas na adong di jabu-jabu, na patupahon parmingguon sadarion. Ala di situasi na so kondusif dope negarata, di masa pandemi corona, di sude luat portibion, di baheni, di patupa huriata ma parmingguon, na di uluhon huria, di jabu-jabu, ala soboi hita, marpungu di joron itu hata, songon na somal di patupa huriata. Alai amanginang, dang mangambati hita disi, tong do hita, boy mamuji Tuhan, nang pehita diinganata ganop. Hamuna akadongan nahina holongan, sadarion sahat mahita tuminggu rogate, na marlapatan martangiang. Atong hita aka na pinar hamaol ni debata, beta mahita mandok di tangyangta, mauliate ma di jahoba, ai pardenggan basa do ibana, ai rodi saleleng nileleng nado asi nirohana. Ale debatan mandok mauliate mahami tuho, dohog mamuji-muji guar bunda marmuliai. Sai arahon dongan mi martangiang, dok hamuma, mandok mauliate mahamu tutuhan ni akatuan, ai rodi saleleng nileleng nado asin rohana, mandok mauliate mahamu tu debatata ni aka surgo, ai rodi saleleng nileleng nado asin rohana. Ale debatan nami mangasahon guarmu hami mamuji manipat ari, jala mandok mauliate hami di asini roham saleleng-lelengna. Atong hamu nahina holongan, beta mahita sumombahon puji-pujian tu debata, ima tangiang tanda ni mauliate ni rohata tu debata. Marende mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamumai rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jahoba na posona si Jakob, marolopolop tu debata maho, ale sandok tanoon, endehon hamuma hamuliaon ni guarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujiana. Haleluya. Haleluya.
yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan, holan alani asini roham sambindo, umbahen natar bahen hami marpungu di jolom, marsadani roha martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudo napi nangido nasida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hangoluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihangoluan saleleng nilelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita buku ende nomor 127 ayat 2. Tangihon hamuma patik nidebata. Patik nidebata si hangoluhonota di minggu rogate sadarion di enet sian sada Tesalonik 5 ayat 10 sahat 10 alu. Totong ma hamu marlas niroha, unang mansadi hamu martangiang, mandok mauliate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Yesus Kristus. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulang barong batu panimi. Amin. Marende mahita buku ende nomor 6 ayat sada tambah tolu.
matopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para si rohana sumurung, hodo debata na marbaga-bagahon, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudo na pinangido ni nasida. Ale Tuhan debata, nama porus dohami marhaposan tuho, ro dohami nuaeng tu adopanmu, mangasahon asini roham, say unang tulak hami, say jalo matang yang nami. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, asima roham dihami. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, di idahodo si taonon namasa di humaliang nami, ima pakorhon ni COVID-10 siang, na mambahen lamma biar hami di paranguluan nami. Nungatung marpangotak ale Tuhan si taonon on nuaeng, di tonga-tonga ni bangso nami, nang diluat portibion. Nungaleleng ale Tuhan, dang rap hami marpungu di gereja dot akadongan nami, ruas ni huriam. Nungatung tarbaen hami berap, marpungu dot akadongan, ala ikon mian hami di bagasan nami marsada-sada. Tung mapakorhon doh ale Tuhan, nang dohot tu parangoluan siapari. Bobonosan dohami taringot tu si panganon nami, alai hurang totu aka pasamotan nami. Godang nai ale Tuhan akadongan nama sohot sian ulaon nabe, ala so tarbahen be mardalan aka perusahaan di bangso nami. Ale Tuhan, di adopan mi tung manukap mahami nuaeng, somba jari-jari nami dot unduk si manjujung nami. Saya asima roham, salpuhon ma parsorion alani COVID-10 siaon sian sandok portibion. Tibu ma alusi angguk-angguk nami, asa tung hatop sumuang hami mangula ulaon nami. Jala asa tung tarbaen hami marsada di parpunguan ni huriam nabadia. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, asima roham dihami. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para si rohana sumurung, saya tatap maaka yanakonmu nuaeng naung leleng soboi be marsikola, na mambahen boha-bohaon rohana sidabe, saya unang paloas masohot aka sita-sita ni rohana sida, saya lehon mapikiran natorang di nasidabe, asa totong rade nasida marsiajar di bagas nabe, pai masumuang hamisian sori magoi. Unang loas nasida digohi biar, ale sungguli rohana sida, asa dohot martangiang mangido haluaon sian ho. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, asima roham dihami. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para si rohana sumurung, tatap masaluhut akadongan na ikon agoan ulaon nuaeng, ala dipasohot sian inganan parkarejoan nabe, asima roham dinasida, say unang loas madabu tupandelean, alai papos marohana sida, makirim dinadumenggan si jaloon nasida, dung sumuang hamisian sori magoi. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, asima roham dihami. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para si rohana sumurung, tatap masaluhut hami akan naung marhoi-hoi nuaeng, laho manjalahi bohal ni parngoluan siapari, akadongan naso dapotan si panganon ganup ari, say patongon ma akapidong sigak naboi suruonmu para dehon si panganon dihami, tupahi sandok dongan naboi manarihon donganna, na olo marsilehon lehon sian akan na adong dinasidabe,
tupahi nang dohot huriam di sandok portibion, anggiat tungboi huriami totong marsahala, laho makatidakon asini roham. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, asima roham dihami, jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, tatap manang dohot pamaretani bangso nami, aka pangubati dohot sude aka namangula arian dohot borngin, laho makobasi aka dongan nami laho nasahit alani virus corona. Pargogoi manasida be, unang loas tahutan nasida, ulam do nasida ditongani bangso nami, asa tung saut sakap hatuanmu di portibion, paloas mamardame sonang rohanami, pamareta dot rakyatna, asa dos rohanami lao manggota pararatni virus corona di hasianganon. Alani i, hu undukon hami ro tutoruni tanganmu nagogoi, sai sesa sude dosa nami, dosa ni dongan nami. Ho sambing doha porusan nami, jala marhaposan tuho dohami, sai lehon madihami hangoluan si ganupari, jala palua mami sian hagogotan, namasan waeng, pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Bagani debata taringot tuha sesaan ni dosa. Songonondo hatani Jahoba, unang ho mabiar, ai audo si uluhon ho, nunga pola hujo goarmu, au napunaho, hasangapon madi debata nadi ginjang. Amin. Marende hita sian nomor 452 ayat sada. Amin.
Tangihon hamuma, hata ni debata, nagabe turpuk epistel, di minggu rogate sadarion, iman natar surat di Lukas 10 walu, ayat sada sahat ayat walu, tajahama margati soring. Dungi di hatahon ma tu nasida upama sada, paboa ikon totong nasida martangiang, nasotu palemba, odo hatana, adong ma dina sahuta panguhum sada, dang dihabiari debata, jaladang dipardulihon jolma. Alai adong ma dihutai paropuan nama balu, naro manopot ibana mandok, pitori au maralohon aloki. Jadi leleng dang rikot rohana, alai ninna mamuse di bagasan rohana, tutu dang huhabiari debata, jaladang parduli au di jolma. Alai hupitori nama baluon, ala dinengnengi au, atik beharo ibana mamuse manggariangi ahu. Dungi di dok Tuhanima, tangihon hamuma pandok ni panguhum nageduki. Ia debata, tung sopitoran nama akana pinilikna, akana manjo ibana arian dohot borngin. Tung panger-ngeronon nama dinasida, Hudok madihamu, magirama pitoran nasida. Alai tagamon jupang anak ni jolmai, maha porsiaon di tanoon di haroronai, ima sahatna, martua maaka na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Marendehita, sian buku ende nomor 4 ayat 3. Tidakon ma haporsiota songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopa langit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuon ni si Maria, nagabe-gabian si Anton di Porbadia, andorang soabubuan. Ido tuhata natumaun na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo lau hundul susiamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea diton di Porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Marendehita buku ende nomor 140 sia ayat 3.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita dengar Warta Jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Rogate dengan tema Tangiang Hamulateon atau doa ucapan syukur. Yang kedua, hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020, gereja kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah tersebut, kita akan menyampaikan persembahan untuk dana Pengmas HKBP. Tertib acara akan dibagikan melalui sintua DP masing-masing. Yang ketiga, pertanyaan DP. Pertanyaan DP dalam minggu ini atau hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 ditiadakan berhubung karena Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 telah diadakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang keempat, berita anak lahir. Hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah keluarga Leo Fernando Siboya SE dengan Petrin Indah Borutapu Bolon dari daerah Pertaniangan 5. Anak tersebut dalam keadaan sehat, demikian juga kedua orang tuanya. Kelima, titik keuangan akan dibagikan oleh sintua daerah Pertaniangan masing-masing melalui WA Group masing-masing daerah Pertaniangan. Yang keenam, himbauan. Dihimbau kepada jemaat HKBP Menteng agar persembahan, ucapan syukur, janji iman disampaikan kepada sintua masing-masing atau ke nomor rekening HKBP Menteng. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu atas semua berkat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, yang selalu memelihara kehidupan kami Tuhan, hingga pada saat ini. Semuanya itu Tuhan adalah karena kebaikan-Mu, bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, tetapi karena kasih-Mu semata. Bapa yang baik, di sini kami Tuhan melaksanakan ibadah di gereja-Mu ini dan juga Tuhan di daerah atau di rumah kami masing-masing jemaat-Mu. Kami tidak bisa berkumpul Tuhan di sini semuanya yang diakibatkan oleh keadaan situasi sekarang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kepada-Mu, Engkau datang melawat kami masing-masing ke rumah kami, membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu mendekatkan diri kami Tuhan kepada-Mu, supaya kami Tuhan akan mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan warta jemaat di dalam seminggu ini Tuhan Yesus, bahwa minggu ini Tuhan adalah minggu Rogate, supaya kami Tuhan tetap selalu berdoa, selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas apapun Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Suka duka Tuhan, biarlah kami Tuhan tetap datang ke hadirat-Mu, karena Tuhanlah yang tetap yang selalu mengajari, membimbing kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Yesus sudah naik ke surga
untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga tetap menyertai kami Tuhan, membimbing kami bahwa Engkau Tuhan naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadamu. Dan saat itu Tuhan Yesus, di hari kenaikan itu walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami akan mengumpulkan dana untuk pengembangan masyarakat Tuhan Yesus dari HKBP. Biarlah Tuhan kami semuanya jemaat HKBP Menteng memberikan hati dengan tulus Tuhan, supaya kami memberikan apa yang ada sama kami Tuhan Yesus di dalam pengembangan masyarakat HKBP Menteng. Bapak yang baik, kami juga sudah mendengarkan Tuhan bahwa di tanggal 24 April tahun 2020, yaitu hari Jumat itu, Engkau sudah mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah keluarga Leo Fernando Siboya dengan Petrin Indah Borutapu Bolon. Tuhan Yesus, Engkaulah memberkati kedua orang tuanya untuk memelihara anak itu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dapat membawa anak itu Tuhan ke hadapan-Mu, dan anak itu Tuhan di dalam pertumbuhannya selalu sehat. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai keluarga itu di dalam memelihara anak tersebut Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan ke hadapan-Mu, di mana kami Tuhan Yesus tidak bisa berkumpul di gereja ini yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus, kami sudah lelah. Kami di dalam ketakutan Tuhan Yesus. Kami menderita Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Maha melihat dari tahta kerajaan sorgamu Tuhan. Semuanya ini Tuhan mungkin seizin-Mu Tuhan datang kepada kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah yang akan campur tangan untuk keadaan ini Tuhan. Supaya ini dapat berlalu. Supaya ini Tuhan dapat berakhir. Sehingga kami Bapa boleh melakukan segala aktivitas kami Tuhan sebagaimana biasa Tuhan Yesus. Anak-anak sudah diliburkan dari sekolah. Bahkan juga Tuhan, sebagian yang sudah kerja Tuhan, juga Tuhan mereka mendapat kehilangan pekerjaan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menatap dari surga-Mu Tuhan Yesus. Kasihani kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat campur tangan supaya ini dapat berlalu Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa, ajarilah Tuhan setiap pemerintah kami Tuhan Yesus. Terlebih Bapak Jokowi, berikan kesehatan, berikan hikmat dia Tuhan, untuk memimpin negara kami, negara Indonesia Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan boleh bebas dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan masyarakat Indonesia Tuhan sadar akan apa yang menjadi bagian kami yang sudah diaturkan oleh pemerintah kami Tuhan Yesus. Sehingga wabah ini bisa Tuhan tidak terjangkit dengan keadaan yang bisa kami melakukan yang menjadi bagian kami. Ajarilah Tuhan Bapak Jokowi dan jajarannya, atau mulai pemerintah dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah Tuhan. Engkaulah mengajari mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan membuat yang terbaik kepada masyarakatnya di Indonesia ini Tuhan. Dari kota sampai ke desa Tuhan, kami percaya Engkau yang turut campur tangan Tuhan mengajari setiap pemerintah kami Tuhan. Supaya semuanya Tuhan, COVID-19 ini Tuhan segera berakhir Bapa. Bapa yang baik, kami berseru bermohon kepadamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, kasihani kami Bapa. Tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan menjaga kehidupan kami, tapi bersama Engkau Tuhan, Engkau menjauhkan dari setiap perjalanan kami Tuhan, dari setiap kehidupan kami Tuhan, COVID-19 ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat para medis, dokter, juru rawat Tuhan yang ada di rumah sakit sana Tuhan, yang merawat
semua yang sakit, terlebih Tuhan yang COVID-19 Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan Tuhan kepada mereka. Kami tahu Tuhan, mereka lah Tuhan yang menjadi garda terdepan untuk bisa memerangi virus corona ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kehadapan-Mu bahwa mereka Tuhan akan Tuhan kuatkan, akan Tuhan berikan kepada mereka Tuhan kesehatan yang prima. Sehingga mereka boleh Tuhan melaksanakan perawatan dan pelayanan yang terbaik untuk penderita penyakit COVID-19 Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sakit, yang ada dari DP 1 sampai DP 7. Banyak Tuhan yang kami dengarkan dari DP 1 sampai DP 7 yang sakit Tuhan. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau Tuhan Maha tahu, Maha melihat Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan setiap orang yang sakit dari DP 1 sampai DP 7 Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Angkat segala penyakit mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, yang sudah darah-Mu tercurah di kayu salib. Bapa, tolong Tuhan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa mereka Tuhan akan memperoleh kesembuhan. Bapa yang baik, Bapa yang baik, sebentar lagi kami juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Inang Pendeta Christine Simajuntak. Kami mohon Tuhan kehadapan-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmah kepada inang kami itu Tuhan, supaya dia di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan tutur kata yang sederhana, dengan kuasa yang daripada Tuhan, boleh disampaikan kepada kami, semua jemaatnya HKBP Menteng, bahkan semua yang mendengar Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh memahami, boleh bangkit semangat kami dikuatkan Tuhan, kami boleh ditolong Tuhan. Terlebih dalam keadaan sekarang ini Tuhan, yang kami sudah Tuhan, pikiran kami sudah berlelah Tuhan memikirkan keadaan sekarang Tuhan. Tapi dengan firman-Mu kami Tuhan akan dikuatkan. Untuk itu Tuhan Yesus, berkatilah kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami melalui khotbah yang disampaikan Inang Pendeta Christine. Kami Tuhan boleh Tuhan Yesus dikuatkan, dan kami Tuhan tetap setia dan percaya kepada-Mu Bapa yang baik. Juga Tuhan kami berdoa buat semua Tuhan hamba-hamba-Mu di gereja di seluruh dunia ini Tuhan, terutama Tuhan di Indonesia ini Tuhan, dan juga Tuhan HKBP Menteng. Engkau Tuhan yang tetap menyertai semua Tuhan pelayan yang penuh waktu Tuhan di gereja kami ini. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Yang walaupun dalam keadaan situasi sekarang ini Tuhan, tapi kami percaya lewat hamba-Mu semuanya Tuhan, kami akan dipenuhi oleh firman-Mu. Karena mereka Tuhan selalu tetap menyampaikan firman-Mu Tuhan lewat WA grup, WA pribadi semua Tuhan kepada jemaat-Mu disampaikan kepada kami. Untuk itu Bapa, Engkaulah memberikan hikmat kesehatan kepada semua pendeta yang ada dan Bible Pro yang ada di gereja kami ini Bapa. Bapa yang baik, kami bermohon kehadapan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam ibadah kami ini Tuhan yang kami laksanakan Tuhan, yang kurang sempurna, yang jauh dari kesempurnaan Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan memperlengkapi kami Tuhan Yesus, sempurnakan hanya di dalam nama-Mu. Banyak dosa kami lakukan dalam hidup kami ini terhadap sesama kami, terlebih ke hadapan-Mu Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak. Ampuni kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marende ita sian buku ende nomor 487 ayat sada sambil tapapunguma peleata. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 1 Tawarikh pasal 17 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan, kita baca masing-masing dari rumah. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu ini Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu,
Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat HKBP Menteng yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam acara yang sudah dibagikan oleh Sintua kita yang juga sekaligus sudah di-share melalui WA keluarga, di situ di khotbah yang sudah saya sajikan ada ilustrasi tentang seorang ibu. Kita tidak perlu, kita boleh baca semua dari rumah, tapi saya tidak akan membacakannya secara keseluruhan. Saya hanya katakan si Louis ini adalah seorang ibu yang kumuh dari daerah kumuh dengan 7 anaknya dan suaminya yang sedang sakit. Mereka sangat-sangat prasejahtera atau miskin istilahnya, dan sangat membutuhkan makanan. Ibu Louis ini tidak tahu bagaimana harus mencari makanan dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi mencari makanan tersebut. Oleh karena itulah kemudian ibu ini akhirnya pergi ke satu swalayan di mana pemiliknya adalah Pak John dan meminta untuk berhutang. Dan pada mulanya Pak John ini keberatan, tapi karena ada langganannya yang kaya di situ dan langganannya yang baik hati ini, yang kaya ini katakan, biarkan Ibu Louis itu mengambil apa yang dia perlukan, aku akan bayar. Mungkin karena Pak John ini sudah kalah malu dengan pelanggannya itu, dia katakan gak usah lah, marilah kertas belanjaanmu. Dan ketika kertas kumal belanjaannya itu diberikan, tiba-tiba jarum timbangan ini turun dengan begitu cepat menuju titik nol. Pak Louis ini terkejut dan tapi dia sudah terlanjur berkata-kata boleh gratis ambil barang. Akhirnya si Louis pergi mengambil barangnya sampai sesuai dengan apa yang dia perlukan. Dan akhirnya singkat cerita dia pergi dengan sukacita. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak John adalah kok jarumnya ini drastis turun ke bawah, ada apa? Ke titik nol. Kemudian dia penasaran, dia ambil kertas kumal itu, ternyata di kertas kumal itu tertulis satu doa pendek. Di situ dikatakan, Tuhan, Engkau tahu apa yang hamba perlukan, hamba menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Dan kemudian seperti sesudah Ibu Louis ini pergi keluar dari toko dengan membawa belanjaannya, Bapak itu Pak John pemilik swalayan itu memeriksa, ternyata timbangannya rusak. Mungkin secara logika kita katakan, alah sial juga lah karena timbangannya rusak. Tapi sebagai orang percaya kita harus tahu, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa sama Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu memang sudah dirancangkan Tuhan sedemikian rupa. Jadi memang seperti Amsal 15 ayat 29 katakan, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar pasti akan didengarnya. Dan tidak ada yang kebetulan dalam kamus Tuhan. Mengapa pelangi muncul saat hujan?
Karena di balik setiap awan kelabu sekalipun selalu ada pendar keemasan dari sang mentari. Di balik setiap persoalan hidup kita ada tangan Tuhan yang siap mengangkat beban kita. Bahkan Dia sanggup melakukan yang tidak bisa kita lakukan, asalkan percaya dan dengan kerendahan hati selalu berserah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah memasuki Minggu Rogate. Artinya berdoa. Di dalam doa kita bersyukur bagaimana kita menjadi pendoa yang setia. Karena memang doa adalah hak istimewa yang sudah dianugerahkan oleh Bapa kepada manusia. Melalui doa kita boleh berkomunikasi tanpa pulsa, gratis, free. Doa juga adalah nafas kehidupan yang membuat manusia mampu melewati segala kesulitan dan rintangan, sehingga bukan hanya bertahan, tapi kita mampu melampaui setiap rintangan demi rintangan. Seperti HP, kalau kita punya HP, kalau tidak di charger, satu hari tidak di charger tapi dia terus aktif kita pakai, tentu dia akan lowbat. Kalau tidak ada baterai ya dia tidak akan bisa dipakai beroperasi dengan baik. Seperti itu juga dengan roh manusia. Dia harus di-charger, dihubungkan kepada Sang Ilahi, yaitu Bapa di sorga. Agar rohnya itu boleh bersinergi dengan tubuh dan jiwanya, agar mampu beraktivitas. Karena memang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kayak saya katakan tadi, ketika manusia rohnya tidak terhubung kepada sang kehidupan, sang pengharapan, sang kekuatan, sang jalan, sang kebenaran, sang kehidupan itu sendiri, dia tidak akan berdaya guna. Karena ketika manusia mengaplikasikan kehidupan yang harus dihidupi dalam kualitas daya guna yang bermakna, itu hanya berlaku ketika dia di-charger melalui doa dengan Sang Ilahi. Terlebih-lebih kita tahu dengan kehidupan kita ini terus bergerak menuju ke masa depan, dan kita tidak tahu bagaimana masa depan itu. Masa depan kita penuh dengan kejutan-kejutan yang menimbulkan kemabukan, yang bisa jadi menghancurkan atau membuat manusia lupa daratan. Atau sebaliknya, kejutan-kejutan tersebut bisa menjadikan manusia itu tidak berdaya sampai pada titik nadir untuk berkontemplasi diri. Seperti Raja Daud, kekasih Sang Ilahi yang agung, yang dalam kontemplasinya jelas menyadari betapa egoisnya dirinya dulu yang bukan apa-apa. Kita tahu dia hanya gembala yang tidak masuk hitungan, tetapi dipanggil oleh Sang Maha Agung yang berkenan atas dia dan menempatkan dia menjadi top guy, menjadi orang nomor satu dari antara orang pilihan di antara bangsa Israel. Israel, umat kepunyaan Tuhan Allah. Bangsa yang cerewet, bangsa yang keras hati, terlalu banyak menuntut dan bosan diperintah langsung oleh Tuhan Allah melalui para nabi dan hakim-hakimnya, dan ingin sama dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Bangsa Israel ini gambaran kita kan mau seperti itu. Orang baju baru pengen baju baru, orang pangkas baru, orang sepatu baru. Orang ganti HP yang terbaru, dia juga pengen ganti HP yang terbaru. Seperti itu ini juga bangsa Israel. Dilihat mereka punya raja, pengen juga punya raja. Oleh karena kasihnya yang besar, dan karena memang ada perjanjian antara Allah dengan keturunan Abraham ini, itu akhirnya membuat hati Allah yang selalu baik
mengabulkan permintaan bangsa yang keras hati ini. Maka mulailah babak baru bagi bangsa Israel dari sistem teokrasi ke babak kerajaan. Peralihan dari teokrasi ke sistem kerajaan ini tetap di bawah pimpinan tuntunan Tuhan sendiri lewat para nabinya. Nats kita sendiri ditulis pada masa pemerintahan Raja Daud sekitar tahun ke-8 pemerintahannya, atau kurang lebih 3000 tahun yang lalu, dihitung dari tahun 2020. Pada masa itu Raja Daud sudah memperbaiki istananya dan dia rindu membuat bait Allah. Maka ia mulai merencanakan untuk membangun. Tetapi melalui Nabi Nathan, Sang Maha Kudus mengatakan bahwa tangan Raja Daud penuh dengan darah. Dan Tuhan Allah yang Maha Kudus itu tidak berkenan jika baitnya dibangun oleh tangan Raja Daud. Tetapi karena kesetiaan Raja Daud kepada Allah, membersihkan Israel dari berhala, perdukunan, dan hal-hal yang mendukakan hati Allah, hati Raja Daud yang selalu setia dan berpaut kepada firman-Nya, itu membuat hati Allah menjadi baik. Dan sang pengharapan itu berjanji bahwa anaknya lah, keturunannya lah yang kelak melaksanakan pembangunan bait Allah. Kesungguhan Raja Daud yang patuh dan hendak menyenangkan hati Sang Maha Kudus mendorong Tuhan meluap hatinya dengan kasih. Sehingga pun walaupun tidak diizinkan dengan tangannya sendiri, Raja Daud mendirikan bait Allah, tapi Allah berjanji akan menyertai Raja Daud selama dia hidup, dan akan dan memberkati bangsa Israel. Bahkan selama-lamanya anak-anaknya pun akan diberkati dengan satu catatan, asalkan anak-anaknya percaya dan melakukan seluruh hukum dan perintah Allah. Dia akan memberkati keturunannya. Oleh karena janji itu, Raja Daud tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi berbangga diri. Justru dia sangat bersyukur. Dengan luapan sukacita besar datang tersungkur dalam tafakurnya, yang melahirkan kecintaan berganda kepada sang kehidupan itu. Raja Daud datang kepada sang pemberi anugerah itu di dalam kesadaran bahwa dia bukan apa-apa dan tidak bisa menjadi seperti sekarang jika bukan karena belas kasihan daripada Allah. Raja Daud hanyalah seorang gembala di padang yang dipanggil untuk menjadi gembala atas bangsa Israel. Itu bisa kita lihat di ayat 7. Sehingga dalam doanya dengan segala kerendahan hati, ia berdoa dan mentaati kehendak Sang Maha Kuasa. Dia sadar hanya karena belas kasihan Tuhan saja dia bisa menjadi orang nomor 1. Sebenarnya seperti kita tahu catatan sejarah di 1-2 Samuel dan 1 Tawarikh, kita tahu dosa Raja Daud bukan hanya membunuh musuh-musuhnya dalam rangka menyatukan 10 suku Israel, tapi juga kita tahu Raja Daud juga menjadi penyebab kematian Uria, panglima perangnya yang setia, karena ketamakan dan hatinya yang najis, matanya yang lapar melihat keelokan istri Uria. Adalah anugerah tidak terkira bagi Raja Daud, karena Sang Maha Kasih mau menyertai, memberkati dia, bahkan memberkati bangsa Israel.
Sudah sepatutnya lah dia walaupun orang nomor 1 Israel taat setia pada kehendaknya. Luapan syukurnya begitu bergelora karena Sang Maha Kasih memberkati keluarganya, keturunannya. Janji itu membuat Raja Daud sangat-sangat terharu. Dia bersyukur tidak henti-hentinya memuji-muji dan mengagungkan namanya. Raja Daud sangat-sangat bertanggung jawab. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada keluarga dan keturunannya. Sehingga janji Tuhan untuk selalu memberkati keturunannya, bahkan jauh di masa depan, membuat Daud lebih dalam fokus berdoa untuk keluarga dan keturunannya. Raja Daud melihat sungguh penting arti keluarga baginya. Sehingga dalam doa-doanya, Raja Daud juga membawa keluarga dan keturunannya untuk diberkati dan mendapat pembelaan. Sehingga Raja Daud berkata seperti di ayat 27 tersebut. Artinya, pemberian Tuhan menggambarkan kebesaran Sang anugerah yang luar biasa, yang tidak tanggung-tanggung. Sekali Allah bertindak, maka semua akan jadi. Sehingga adalah patut puji-pujian dan hormat dan penyembahan hanya layak untuk Tuhan. Karena memang hanya Tuhan Allah saja yang layak dipuji dan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang kehidupan, Sang kudus, Sang pengharapan, Sang kasih, Sang jalan kebenaran dan kehidupan, patut kita permuliakan. Mengapa? Karena puncak kekudusannya adalah kasih anugerahnya yang dinyatakan di mana firman itu sudah menjadi daging dan dinamai Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Sehingga menjadi penebusan dan perantaraan dan pendamaian antara sorga dan dunia. Menjadi korban tebusan Ibrani 10 antara Bapa dan manusia. Sehingga bumi dan sorga dan semesta penuh dengan puji-pujian dan penuh kemuliaan. Janji kepada Raja Daud berlaku kekal. Bahkan sampai 1000 tahun kemudian digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus anak Daud dari Nazaret tersebut. Memang seharusnya pekerjaan mendatangkan kerajaan Allah sudah dilakukan pada pemerintahan Raja Daud. Tetapi Raja Daud tidak mampu menyatakan, mendatangkan, memanifestasikan kerajaan Allah. Oleh sebab itulah melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang mati tersalib memikul dosa semesta, kerajaan Allah dinyatakan di bumi ini. Ketika Yesus Kristus mati dan bangkit dari kematian itu sendiri, maka dimulailah zaman kerajaan Allah yang dinantikan akan digenapi dengan kedatangannya yang kedua kali kelak. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa-dosa manusia, agar kita dibenarkan dan layak memanggil sang sumber kehidupan itu, ya Abba, ya Bapa. Sehingga bagi yang percaya dan melalui doa yang tulus dan rendah hati meminta kepada Bapa melalui nama Yesus, akan diberikan agar Bapa di sorga dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dalam doa ketika kita kekurangan dan tidak memiliki apa-apa. Kemudian ketika sang pengharapan memenuhi pengharapan kita, adalah indah sekali. Seperti Ibu Louis tadi, itu seperti pelangi sehabis hujan. Tetapi bersyukur karena
karena doa kita tidak dikabulkan, tidak sesuai dengan kehendak kita seperti Raja Daud. Sebagai raja, kalau Raja Daud egois bisa aja dipaksakannya. Dia kan punya duit, dia kan punya kuasa, emasnya banyak. Bisa saja dipaksakan Raja Daud membangun bait Allah. Tapi dia tunduk, dia taat, dan dia ikut saja maunya Sang Maha Kuasa. Dalam kepatuhannya ada kesetiaan dan keyakinan bahwa rencana Tuhan pasti lebih baik. Dan ini jelas menunjukkan ketergantungan dan hubungan yang mesra antara Daud dengan Sang Agung Tuhan Jehovah. Ketaatan dan kepatuhan Raja Daud justru mendatangkan jawaban yang lebih besar yang tidak pernah dia bayangkan. Berkat bagi keluarganya, berkat bagi keturunannya, berkat bagi Israel. Luar biasa. Itulah upah bagi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan ketika jawaban doa itu tidak sesuai dengan kita. Makanya kalau berdoa jangan atur-atur Tuhan. Kita boleh bikin request, tapi tetap kita harus katakan kehendak Tuhan yang jadi. Karena memang kehendak Tuhan selalu baik. Tidak ada kehendak Tuhan yang jelek atas anak-anaknya. No way. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita adalah Minggu Rogate, di mana kita diminta setia untuk terus berdoa seperti janda di Lukas 18 tadi. Karena memang doa adalah alat istimewa yang dianugerahkan kepada manusia agar dapat berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Melalui doa kita membangun relasi yang mesra dengan Sang Maha Kudus dalam kehidupan keluarga masing-masing. Seperti kejadian COVID-19 ini, di mana penyembahan dan pemujian biasanya dilakukan di altarnya yang kudus di gereja kita ini sebagai tubuh Kristus. Tapi sekarang tubuh Kristus itu dialihkan ke setiap rumah, ke setiap keluarga orang percaya. Sehingga keluarga orang percaya belajar bagaimana kebersamaan komunal, komunitas doa. Komunal, kebersamaan doa komunal yang menjadi daya magnet terbukanya tikap-tikap berkat dari sorga. Langsung kepada keluarga-keluarga yang mau bersatu, berdoa dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena gereja itu, keluarga-keluarga itu adalah miniatur gereja. Berarti keluarga-keluarga orang percaya adalah bagian daripada tubuh Kristus. Tanpa kita sadari kita belajar melalui doa kepada Sang Pengharapan yang dapat melakukan setiap apa yang kita harapkan seperti Ibu Louis tadi. Bahkan melalui doa kita dapat mengerti bahwa rencana manusia tidak selalu yang baik, tetapi rencana Tuhan dalam hidup orang percaya pasti yang terbaik, asalkan percaya dan setia. Itulah alasannya seperti Raja Daud, kita sepatutnya bersyukur dan memuji-muji dan memuliakan Dia melalui kasih-Nya yang sudah nyata dalam Yesus Kristus. Karena melalui Sang jalan dan kebenaran dan hidup itu, kita dapat menjalani kehidupan, kebenaran hidup yang sesungguhnya. Sehingga di dalam kekurangan atau kelebihan, di dalam kemiskinan atau kekayaan, di dalam ketidakberkuasaan atau kuasa, kita dapat menikmati hidup kita dalam tujuan ilahi bagi rencananya
dan bagi kemuliaan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi perubahan dan kejutan gelombang kehidupan. Karena Yesus lebih besar dari setiap masalahmu. Karena Yesus lebih besar dari setiap gelombang. Ketika gelombang itu dia katakan diamlah, maka gelombang itu akan diam. Dan Yesus berkuasa dan sanggup melakukan yang tidak bisa manusia lakukan. Karena itulah puji-pujian dan hormat hanya bagi Sang Kehidupan, Sang Pengharapan, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Minggu Rogate ini ada 3 catatan yang mau dikatakan kepada kita. Pertama, setialah berdoa. Karena dia bekerja melalui relasi, melalui komunikasi doa. Kedua, percaya saja. Taat saja walaupun tidak masuk akal. Ketika jawabanmu ternyata tidak sesuai dengan kehendakmu. Karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihinya. Yang ketiga, dia sanggup. Yesus sanggup. Karena dia itulah jalan itu. Yesus sanggup. Karena dia kebenaran itu. Yesus sanggup. Karena dia adalah kehidupan itu. Dia mampu mengubah masa depan. Dan mampu mengubah rancangan orang jahat sekalipun kepada kita. Dia mampu mengubahkan itu menjadi kebaikan kita. Dia sanggup melakukan yang tidak bisa kita kerjakan. Dan Yesus itu maha dalam segala sesuatu. Sehingga yang tidak pernah kita minta, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, Yesus sanggup melakukannya demi kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Karena itulah hormat kemuliaan hanya bagi Sang Raja Gereja. Tetaplah berdoa karena dia siap untuk mendengarkan dan memberikan jawabannya. Amin. Kita berdoa. Benar Bapa, Engkaulah kehidupan itu. Engkau jalan dan kebenaran itu. Bukan tidak bisa Raja Daud dengan segala kekayaan dan kuasanya sebagai orang nomor 1 memaksakan membangun bait Allah. Tapi dia belajar untuk taat. Dia belajar untuk dengar-dengaran. Karena itu Engkau memberikan apa yang tidak pernah dia bayangkan. Bahwa keturunannya lah yang akan membangun bait Allah itu. Bahkan keturunannya diberkati. Bahkan lewat keturunannya Yeshua HaMasyiah itu akan datang. Terima kasih untuk itu semua. Engkau sungguh luar biasa. Kami belajar dari firman-Mu hari ini. Bahwa tidak ada sia-sia ketika orang terus bertekun di dalam doa. Tidak ada yang sia-sia suatu ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Di
Sapa saat mapiliata tu adupani di bata martang yang mahita. Ale di bata manami na dubano agijang hodo harorani silun leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasad hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap no chus di julum. Pasu may jalaramoti. Asa uparaseng hami pilihanon. Patimbulo na rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhide-hide tondim. Asalam hutanda hami. Godang ni silon-lon mitu hami. Asalam girgiram mi mandok mulyate tuho. Marhide-hide Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di bano agijang say pinarbadi amaguarmu say Roma harajonmu say so malomoni roham di bano tongon songon na di bano agijang leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami unang hami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu jalan diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di parsorhon ma damena tutondem. Oras madihita, selamat hari Minggu.